Jadi etika yang tujuannya bahagia. Etika itu kan cara manusia menata perilakunya dengan parameter baik atau buruk. Itu namanya etika. Nah, jadi etikanya Aristoteles itu etika eudaimonia yang tujuannya kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dalam pikirannya Aristoteles, persahabatan itu masuk bab etika. Etikanya Aristoteles itu namanya etika Nikomachean. Pak, Nikomachean itu apa? Nikomachean itu nama orang. Jadi Aristoteles punya ayah namanya Nikomachus, dan nanti putra beliau juga diberi nama Nikomachus. Mungkin Nikomachus Junior lah. Jadi karena ayahnya dan anaknya namanya Nikomachus, nanti tulisan Aristoteles yang tentang etika diberi judul Nikomachean Etik. Ada kemungkinan yang memberi judul putra beliau sendiri, karena nanti yang melanjutkan kepemimpinan Aristoteles di kampusnya, kampus beliau namanya Lyceum, itu anaknya ini, Nikomachus ini. Dan ini nanti tulisan-tulisan dikumpulkan tentang etika. Ada sekitar 10 buku yang dikumpulkan jadi satu, judulnya Nikomachean. Nah, bab tentang persahabatan ini ada di bab, kalau saya tidak salah ya, 8 sampai 9. Nah, malam hari ini sudah punya referensi ya, bayangan teman-teman. Coba nanti kalau ingin memperdalam tema ini, cek di bab ke-8 sampai bab ke-9. Baik, saya tidak perlu cerita tentang biografi beliau. Beberapa kali Aristoteles ini jadi tema kita. Nah, Nikomachean etik ini alirannya namanya eudaimonia. Eudaimonia itu artinya kebahagiaan. Jadi etika yang tujuannya bahagia. Etika itu kan cara manusia menata perilakunya dengan parameter baik atau buruk. Itu namanya etika. Ini teman-teman sudah paham lah sebenarnya. Cuma kadang-kadang istilah itu kan kita paham itu cuma rasanya. Kalau ditanya bener jawabnya ya bingung, rodok pelegak-peleguk. Kita tiap hari pakai istilah etika, tapi begitu ditanya etika itu apa sih? Etika ya etika Pak. Koyo ngerti tapi enggak. Kita banyak sekali yang seperti itu dalam hidup ini. Makanya Socrates itu mewanti-wanti kita, hidup itu harus diuji, jangan dibiarkan saja. Karena kita itu sering merasa seolah-olah tahu padahal tidak. Seolah-olah paham padahal tidak. Kalau ditanya benar ya bingung kita. Bahkan kita sering sudah menasehati orang, sudah nge-share ini, nge-share itu, tapi begitu ditanya ya bingung masih. Nah, maka ayo latihan jadi filosof antara lain dengan menguji hidup. Nah, jadi etikanya Aristoteles itu etika eudaimonia yang tujuannya kebahagiaan. Kata Aristoteles ya orang itu berperilaku baik itu ya sebenarnya sasarannya untuk bahagia. Puncaknya untuk bahagia. Apapun alasan awalnya, pada akhirnya muaranya adalah kebahagiaan. Kalau sudah sampai pada titik bahagia, ini sudah final. Apapun target, apapun tujuan kita ketika kita melakukan sesuatu, itu puncaknya selalu kebahagiaan. Jadi ngaji ini, kenapa sih ngaji? Mungkin alasannya macam-macam. Tapi alasan itu kalau dikejar terus. Ya Pak, saya biar ngerti filsafat. Kalau ngerti filsafat terus gimana? Ya biar saya bisa berpikir yang tertib Pak. Kalau sudah bisa berpikir tertib terus gimana? Kalau dikejar terus akhirnya bahagia.
Jadi kata Aristoteles, nilai puncaknya etik itu kebahagiaan. Ya, pikiran ini nanti sehingga disebut eudaimonia, aliran tentang kebahagiaan. Kalau sudah sampai bahagia itu biasanya sudah tidak ada lanjutannya lagi. Loh, kamu bahagia buat apa? Sudah tidak ada. Ya bahagia sudah puncaknya, sudah. Akhir dari perjalanan kebaikan kita itu kebahagiaan. Inilah mengapa nanti alirannya dikenal sebagai eudaimonia, aliran yang fokus pada kebahagiaan. Tujuan hidup ini untuk bahagia. Nah, hubungannya apa dengan persahabatan nanti? Ya, persahabatan itu bagian dari kebaikan. Kebaikan itu syarat orang untuk sampai pada kebahagiaan. Jadi itu ringkesnya saya tulis di situ. Jadi tujuan hidup itu bahagia. Untuk bisa bahagia harusnya kita melakukan yang baik. Hati-hati jangan sampai tertipu dengan kebahagiaan yang tidak lewat jalur kebaikan. Kemungkinan kita tidak akan sampai di terminal kebahagiaan. Maka untuk bahagia harus baik. Ya, saya lanjutkan. Nah, untuk baik, karakter kita harus baik. Nah, jadi ini menarik urutan-urutannya. Jadi tujuan hidup ini adalah bahagia. Untuk jadi bahagia, kita harus jadi orang baik. Untuk jadi orang baik, karakter kita harus baik. Jadi tindakan baik, karakter baik, itulah nanti yang membawa kita pada kebahagiaan. Kenapa sih Pak kok harus karakter baik dulu? Karena kebaikan yang lahir tidak dari karakter yang baik itu pura-pura, pencitraan. Dan itu tidak membahagiakan, tidak sesuai dengan jiwamu. Jiwamu sebenarnya pingin apalah, masih meledak-ledak, masih susah diajak jujur, susah, masih nakal. Itu kan karaktermu masih jelek. Itu kalau ingin sinkron, ya keluarnya perbuatan buruk. Ketika kalian memaksa dengan perbuatan baik dari karaktermu yang buruk, ini kan membuatmu tidak bahagia, tidak cocok dengan jiwamu. Jadi maka syarat kuncinya pembentukan karakter. Inilah nanti makanya etikanya Aristoteles ini dikenal sebagai virtu etik. Virtu etik itu etika kebijakan, kebajikan. Jadi tindakan yang baik yang muncul dari karakter yang baik. Sistem etika yang lain itu biasanya melihatnya macam-macam. Ada tujuannya. Pokoknya kalau tujuannya baik, ya baik. Namanya teleologis. Ada yang melihat jenis perbuatannya. Kalau jujur, kalau amanah, kalau bisa dipercaya, itu pasti kebaikan, pasti baik. Tapi di Aristoteles ini enggak. Yang dilihat pertama karakternya. Enggak pasti orang jujur itu baik. Ada orang jujur itu ya biar dipuji orang saja. Ada yang pencitraan saja. Ada yang macam-macam. Enggak mesti yang hari ini hadir ngaji itu ya niatnya untuk ngaji. Kan bisa macam-macam. Ada yang ya nongkrong-nongkrong saja Pak, rame-rame. Ada yang lumayan ono kopi gratis, teh gratis. Ada yang kan macam-macam kan di sini. Niatnya macam-macam. Jadi jenis perbuatannya kan sama. Tapi muncul dari karakter yang beda-beda sehingga melahirkan niat, motif yang beda-beda, ya hasilnya beda-beda. Ada yang sampai sini bahagia, ada juga yang tidak. Kalau ingin bahagia, ya jenis tindakannya harus baik, yang itu lahir dari karakter yang baik. Nah, ini teorinya Aristoteles. Baik, saya lanjutkan ya. Ini rasanya kan cocok dengan banyak norma-norma agama. Cara berpikir begini, meskipun agak dalam sedikit cara mikirnya.
Nah, nanti di Aristoteles dilanjutkan gimana kemudian caranya membentuk karakter yang baik. Ada 4 prosesnya. Yang pertama imitasi, yang kedua internalisasi, yang ketiga aksi, yang keempat baru jadi habit. Kalau sudah jadi habit, jadi karakter. Imitasi itu meniru. Nah, ini biasanya anak kecil. Lihat kok asik ya, kok enak ya rasanya. Nah, terus ditiru, itu anak kecil, imitasi. Rajin ke masjid karena niru bapaknya, itu anak kecil. Semangat ngaji karena niru ibunya, itu anak kecil. Jadi setelah itu biasanya terus terjadi internalisasi. Internalisasi itu pembatinan, mulai masuk dalam dirinya. Niru sholat, kemudian dia merasakan nyamannya sholat. Niru ngaji, niru ngomong yang halus dan lain sebagainya. Itu kan terus masuk, mengalami internalisasi. Setelah internalisasi terus aksi. Nah, ini beda dengan niru. Kalau aksi, ini tindakannya sendiri secara sadar. Awalnya sih niru, tapi sekarang ya sadar bahwa sholat itu penting, ngomong yang sopan itu baik, dan lain sebagainya, terus melakukan itu. Dilakukan terus lama-lama jadi habit, kebiasaan. Kalau sudah biasa, nanti jadi karakter. Jadi karakter itu diawali dari niru, kemudian masuk mengalami internalisasi, kemudian melahirkan aksi sadar, dan akhirnya jadi kebiasaan atau habit. Kalau sudah habit itu sudah mengakar. Kalau sudah karakter itu tidak begitu, tidak enak, otomatis keluar dari diri kita pasti begitu. Kalau sudah terbentuk karakter jujur, tidak jujur tidak enak. Meskipun tidak dipikir panjang, yang keluar pasti jujur itu. Itu namanya karakter. Nah, jadi semoga kita sudah naik kelas ya. Karena banyak orang sampai dewasa, sampai tua levelnya masih imitasi. Niru terus, sampai tua niru terus. Tidak pernah berpikir mandiri, melahirkan aksi, apalagi habit. Saya akhiri sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.